Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya banggakan dan terlebih khususnya yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum SD. Dengan ini saya sebut nama beliau Ibu Nur Fadlia SPD MPD. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan segala aktivitas kita. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh akan ilmu pengetahuan saat ini. Teman-teman yang berbahagia, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai pengimplementasian kurikulum di masa pandemi COVID-19 saat ini, atau sering kali disebut dengan kurikulum darurat, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dari rumah yang menggunakan daring. Di sini saya diperkuat dengan narasumber yang sudah saya wawancarai, di mana saya membuat beberapa pertanyaan, mulai dari bagaimana proses pembelajaran daring itu sendiri, yang kedua adalah hambatan atau kendala yang dihadapi selama pembelajaran daring, dan yang berikutnya adalah solusi atau bagaimana cara mengoptimalkan pembelajaran daring tersebut. Di sini yang pertama adalah wawancara saya kepada guru, di mana saya melakukan observasi langsung di sekolah SDN 59 Kota Timur, di mana saya mewawancarai salah satu guru yang ada di sana, guru kelas 3 SD. Beliau bernama Ibu Suwarni Bumula SPD. Dari beliau saya bisa tahu bagaimana pembelajaran daring yang diterapkan di SDN 59 Kota Timur, di mana beliau menyampaikan kepada saya bahwa pembelajaran daring di SDN 59 Kota Timur memang sudah berjalan dari semester sebelumnya, semester genap, di mana mereka sudah merencanakan sedemikian rupa agar pembelajaran daring ini lebih optimal ke depannya, seperti itu. Dan pembelajaran daring yang dilakukan di SDN 59 Kota Timur ini, lebih khususnya di kelas 3 yang dipegang oleh Ibu Suwarni, mereka menggunakan via WhatsApp group. Mereka tidak menggunakan aplikasi seperti Zoom dan Meet itu sendiri. Mereka lebih banyak di WhatsApp, seperti itu, dimana Ibu Suwarni ini selalu memberikan video-video pembelajaran, membagikan materi di WhatsApp di grup tersebut. Nanti akan dihubungi orang tuanya, lalu disampaikan kepada orang tuanya si anak ini mempunyai tugas ini, itu, dan ini, dan tugas itu harus dikerjakan pada batas waktu sampai pada hari apa, tanggal berapa, seperti itu. Dan Ibu Suwarni juga selalu berupaya agar pembelajaran daring ini ke depannya agar lebih baik, di mana dia berharap pemerintah dan orang tua selalu bekerja sama dengan mereka. Sebagai seorang guru, dia juga menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya, karena mengingat pembelajaran daring ini mempunyai banyak kendala-kendala yang dihadapi, di mana kendala-kendala yang dihadapi oleh Ibu Suwarni dalam hal pembelajaran daring ini, yang pertama adalah sulitnya akses jaringan, karena ada beberapa siswa yang alasannya itu pada jaringan. Mungkin mereka tinggal di daerah yang sulit jaringan, atau memang mereka tidak mempunyai paket kuota seperti itu, walaupun memang ada kuota belajar dari pemerintah. Yang kedua adalah keterlambatan dalam pengiriman tugas, di mana Ibu Suwarni selalu menjumpai atau selalu menemui siswa-siswanya yang lambat atau kurang
tepat waktu dalam pemberian tugas seperti itu. Dan yang terakhir adalah sulitnya pemahaman peserta didik terhadap materi, karena berhubung Ibu Suwarni hanya memberikan video-video pembelajaran yang bagi peserta didik itu terasa kurang karena mereka kurang paham dengan materi yang ada di video pembelajaran, karena kan mereka sudah terbiasa dengan cara belajar guru yang selalu menerangkan, selalu memberikan pemahaman, selalu menyelesaikan pekerjaan itu di depan anak-anaknya, sehingga anak-anak tersebut lebih paham seperti itu. Karena pembelajaran daring ini harus dibutuhkan strategi yang lebih kuat lagi. Dan untuk mata pelajaran perhitungan seperti matematika, menurut Ibu Suwarni memang banyak kurangnya, karena beliau menginginkan sekali untuk mengajarkannya langsung di depan anak-anak. Tetapi karena dengan adanya pandemi saat ini, beliau harus berupaya untuk selalu memberikan pemahaman dalam bentuk video-video pembelajaran. Dan solusi yang diharapkan oleh Ibu Suwarni adalah kerjasama dari orang tua, di mana Ibu Suwarni berharap orang tua selalu mendukung anak-anaknya dan selalu membantu anak-anaknya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikannya. Dan beliau berharap orang tua juga harus mengerti dengan kondisi saat ini, di mana Ibu Suwarti menginginkan orang tua dari peserta didik itu berperan seperti guru selayaknya, berperan seperti guru yang ada di sekolah-sekolah, agar anak-anak itu dalam hal ini tidak mengalami kesulitan lagi dalam pembelajaran. Yang kedua adalah wawancara saya dengan orang tua siswa yang bernama Ibu Silviani Hajiku, di mana beliau mengatakan kepada saya bahwa pembelajaran daring ini berjalan dengan kadang baik, kadang buruk, begitu kata beliau. Mengapa demikian? Karena banyak sekali masalah-masalah yang ditimbulkan dalam pembelajaran daring ini. Dan beliau mengatakan kepada saya bahwa beliau selalu membantu anaknya dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, di mana dengan adanya buku tematik ini memang sangat membantu dalam pengerjaan tugas-tugas tersebut. Dan seringkali beliau selalu dibuatkan repot dengan adanya tugas-tugas dari anaknya sendiri, karena mengingat beliau juga bekerja di salah satu instansi lembaga pemerintahan. Dan kendala yang dihadapi oleh beliau saat pembelajaran daring ini, di mana beliau harus berbagi perangkat digital dengan anaknya, dimana kan setiap pagi itu beliau harus pergi ke kantor untuk bekerja, sementara anaknya juga membutuhkan perangkat itu karena anaknya itu harus melakukan pembelajaran daring. Jadi seringkali tugas-tugas dari anaknya itu kadang terlambat dikirim, karena mengingat aplikasi atau perangkat yang digunakan itu harus dibagi seperti itu, harus pintar-pintar dalam memanage waktu seperti itu. Jadi intinya kendalanya adalah pada waktu yang pertama, dan yang kedua ada pada perangkat digital itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah solusi. Beliau mengatakan bahwa beliau ingin sekali pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, agar anak-anaknya itu bisa sekolah lagi di sekolahnya sebelumnya. Dan beliau mengharapkan pemerintah selalu memediasi pembelajaran daring ini, mulai dari kuota belajar yang lancar setiap bulannya, dan juga sistem pendidikan yang harus diperbaiki lagi seperti itu. Dan yang ketiga adalah wawancara saya kepada
peserta didik, yaitu anaknya dari Ibu Silviani Hajiko yang bernama adik Nurul Suci Bakari, di mana saya mewawancarai anak tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Yang pertama adalah proses pembelajaran daring. Adik tersebut menjelaskan kepada saya bahwa pembelajaran daring itu sangat dia sukai karena waktunya itu lebih banyak di rumah. Yang namanya anak-anak pasti suka sekali bermain. Jadi aktivitas di rumah itu lebih banyak dilakukan bermain, tetapi tidak menutup kemungkinan. Artinya Nurul Suci ini, si adik ini selalu juga mengerjakan tugas-tugas yang selalu diberikan oleh gurunya, walaupun hanya menggunakan via WhatsApp group. Tetapi dengan adanya video-video pembelajaran, materi-materi yang dikirimkan, ditambah lagi pemahaman yang diberikan oleh orang tuanya, sehingga Nurul Suci ini dapat menyelesaikan tugas-tugas itu dengan baik. Dan yang berikutnya, yang kedua adalah kendala yang dihadapi. Menurut apa yang disampaikan oleh adik itu, bahwa kendala yang dihadapi itu baginya sangat minim, karena mungkin pertanyaan ini mungkin terbilang mudah untuk dia. Dia mengatakan kepada saya bahwa kendala yang dihadapi sebenarnya tidak ada, karena dia menyukai sekali pembelajaran daring ini, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah solusi yang baik. Dia mengharapkan agar pembelajaran daring ini terus ada, karena dia ingin sekali mengenal lebih jauh tentang perangkat-perangkat digital tersebut. Karena si adik ini sebelum adanya pandemi memang dia tidak pernah diberikan izin oleh orang tuanya untuk menggunakan gadget itu sendiri. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini mengharuskan semua peserta didik harus menggunakan perangkat digital, sehingga si adik ini saat ini dia sangat suka sekali dengan gadget. Mungkin menurut saya itu kecenderungan terhadap perangkat-perangkat digital seperti itu. Baik teman-teman semua, itulah pemaparan dari saya mengenai hasil observasi saya selama melakukan observasi baik di sekolah, di rumah orang tua dan siswa tersebut. Dan saya menyimpulkan bahwa pembelajaran daring saat ini sangat optimal diterapkan bagi sekolah-sekolah yang memang sudah memadai. Dalam hal ini semua peserta didiknya, semua warga sekolahnya mempunyai digital atau gadget itu sendiri. Dan bagi daerah-daerah terpencil, terluar dan terdepan, seperti daerah-daerah pelosok, itu alangkah baiknya menurut saya menggunakan luring, tetapi tetap dalam mematuhi protokol kesehatan. Baik teman-teman, cukup sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.